Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan yang tadi saya lakukan secara streaming di Hayat School, Hayat TV, secara Zoom ya. Mungkin aplikasi Zoom ini belumlah sempurna karena belum bisa dinikmati oleh semua orang yang membutuhkan. Apalagi yang perangkatnya minimalis, pas-pasan, RAM 2 GB, storage-nya limited, kemudian OS-nya Lollipop, Oreo, bahkan sampai bisa Jelly Bean, belum upgrade. Sehingga ketika melakukan beberapa video call, nampak macet, bukan dari sinyalnya, namun dari perangkatnya. Untuk itulah ketika diputar video klarifikasi ini, supaya semuanya kelar dan tidak ada yang terpotong-potong. Oke, pada halaman awal saya jelaskan bahwa belajar di Hayat itu artinya belajar hidup. Sehingga saya pun dapat menyimpulkan bagi diri saya Hayat sebagai pembelajaran seumur hidup. Kenapa seumur hidup? Ya, karena inilah pilihan hidup kita. Pilihan hidup untuk menjadi bahagia. Di mana? Di sini aja. Ya, yang saya rasakan selama belajar di Hayat, pengalaman menjadi fasilitator. Sudah setahun lamanya tidak terasa, karena dipotong waktu pandemi 3 bulan, tidur 3 bulan, tidurnya jadi tidak di Bandung, jadi di Sumedang aja terus tidur. Biasanya saya pulang ke Sumedang itu seminggu sekali, tapi berhubung dengan adanya pandemi, jadi tidurnya di Sumedang selama 3 bulan. 2 bulannya lagi saya gunakan untuk aktivitas luar seperti outing, adventure, observasi bersama kelas-kelas SMP, SMU, dan SD. Semua saya lakukan full selama 2 bulan, Januari, Februari. Maret, April, Mei itu lockdown sampai Juni ujian. Jadi selama 1 semester ini, di semester 2, saya tidak melakukan apa-apa yang berhubungan dengan intens di kelas. Jadi waktu saya di sini intensnya itu selama 6 bulan, intensifnya itu. Nah, selama 6 bulan ini lumayan sekali, bukan lumayan, bahkan sangat luar biasa membuat saya menjadi semakin percaya diri dan membuat saya semakin yakin akan kehidupan saya ke depannya. Benih-benih cinta mulai tumbuh dan dapat saya rasakan semakin besar, semakin besar. Tidak ada yang namanya PHP, pemberi harapan palsu. Karena kenapa? Karena setiap keputusan, karena setiap apa yang kita pilih memiliki resiko yang ada di dalamnya. Dan setiap apa yang saya pilih sekarang, kecintaan saya terhadap instansinya, terhadap orang-orangnya, dan kepada orang khusus yang berada di dalam hati saya, memiliki resiko yang harus saya tanggung ketika saya mengambil kecintaan pada sesuatu tersebut. Apa saja? Kita lihat nanti dan yang tahu hanyalah saya. Dan pertanyaannya, kalian semua, Anda di sana sekalian, cinta terhadap apa? Apakah kalian berani mengambil risiko atas apa yang kalian putuskan? Jadi cinta itu tidak kosong ya, tidak enak terus, tapi harus ada risikonya. Dan risiko itulah yang membuat rasa enak menjadi bervariasi. Kalau enaknya senang-senang terus, makan enak terus, artinya akan datang derita yang dapat diartikan sebagai bosan. Tidak ada kata bosan saat memperjuangkan cinta bersama-sama. So, we going to next our explanation for matters. मुझे बोलूँगा मैं अपने heart से, open mind, open hearts. Saya akan kata apa yang dalam pikiran saya akan kata apa yang ada dalam benak saya hati.
Kita mulai saja. Banyak inspirasi datang setelah menjadi fasilitator. Ya, betul. Inspiring. Inspirasi datang kepada saya. Inspirasi itu sebenarnya datang datang dari mana sih? Apakah datang dari langit, dari bumi, dari luar, dari benda, dari manusia? Datang dari mana? Dan ternyata inspirasi itu datang dari yang non-materi. Non-materi artinya inspirasi yang berasal dari langit yang tidak terlihat. Buktinya apa? Buktinya ketika kita belajar buku, buku itu kertas yang terdiri dari jilid dan isi tinta. Tidak setiap orang memahami buku yang kita baca. Artinya, setiap orang berbeda-beda inspirasi dari langit turun terhadap dirinya. Buku tidak akan memberikan apa-apa, yang memberikannya adalah isi yang ada di dalamnya. Dan isi yang ada di dalam buku tidak setiap orang dapat mengambilnya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa buku adalah materi dan ilmunya adalah non-materi. Non-materi inilah yang disebut sebagai inspirasi. Nah, inspirasi yang saya terima bukan hanya dari buku, namun dari kejadian, dari pelajaran-pelajaran yang datang dari siswa, dari teguran-teguran yang datang dari alam, kemudian dari kecintaan-kecintaan yang saling mengikat erat datang dari sesama fasilitator. Tentunya dari kejadian-kejadian ini, inspirasi-inspirasi dan keterikatan cinta membuat saya lebih percaya diri dan membuat saya menjadi lebih fokus pada diri. Sehingga ketika fokus pada diri, saya pun lebih mengabaikan sesuatu yang tidak penting bagi saya. Contohnya cacian, kritikan negatif, dan cemoohan serta fitnah. Jika diabaikan, otomatis yang memfitnah dan yang mencaci akan malu sendiri karena merasa tidak dilayani. Saya mengajarkan kepada murid-murid dan berkata seperti ini di dalam materi pembelajaran online sebelumnya. Tahukah kamu, malu itu hanya terdapat pada orang lain. Kalaulah diri ini tidak menanggapi komentar orang, yang akan malu adalah orang lain yang mengolok-olok kita. Ya, karena tidak merasa dianggap ya. Nah, itu dari halaman yang pertama. Sebenarnya banyak halaman, ada 10 halaman sampai 30 halaman. Namun yang akan saya sharekan hanya sebagian saja karena berhubung waktu dan harus disampaikan secara offline kalau mau full. 2 jam berarti, oh lama sekali tuh. Menemukan diri melihat pengalaman yang berharga. Ternyata diriku dan teman-teman lainnya tidak sesat. Diriku, saya, pada dasarnya, oke saya pakai kacamata dulu, serap ternyata ya. Oke, saya pada dasarnya bukan orang yang mudah taat pada sesuatu yang diajarkan oleh guru. Artinya taklid. Saya menghindarinya, menghindari taklid buta. Sehingga saya pun menuliskan surat akhir dari penemuan pencarian saya. Ternyata diriku dan teman-teman lainnya tidak sesat. Kami sedang dalam masa ekspresi dan eksplorasi dalam beragama. Ketika beragama, janganlah kita menganggap kamu tidak beragama, kamu tidak berakhlak, kamu ateis. Tidak. Biarkan mereka berjalan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Karena setiap perjalanan pasti menemukan tujuan. Dan tujuan yang benar adalah dengan proses yang benar pula. Janganlah kalian mengganggu seorang pejalan spiritual, pejalan intelektual, dimanapun mereka berada. Karena sesungguhnya mereka sedang menuju tujuan yang sangat mulia kepada yang ilahi. Jikalau prosesnya membuat kalian terganggu, itu bukan salah mereka. Mereka berusaha supaya tidak mengganggu kalian, tapi kaliannya sendiri yang mencari-cari celah untuk dapat menjatuhkan mereka.
Nah, yang ingin saya himbau di sini sangat disayangkan sekali saat orang-orang seperti saya yang sedang melakukan pencarian di tengah perjalanan terus dicegat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan dianggap sebagai orang yang keluar dari aturan agama sehingga dicaci, dimaki, dihina, dan tidak diterima di lingkungan masyarakat yang akhirnya terusir. Tidak seperti itu. Yang paling benar adalah biarkan mereka selagi tidak mengganggu kegiatan masyarakat. Biarkan saja. Karena setiap penduduk Indonesia bebas berpendapat, bebas belajar, bebas menganut agama yang diyakini. Kami sedang memilih jalur kami. Karena itulah fitrah kami mencari kebenaran. Yang paling berbahaya dan sangat itu adalah seseorang yang tidak memiliki kehendak, tidak memiliki niat untuk mencari kebenaran. Itu sangatlah berbahaya dan tidak dianjurkan sama sekali. Saat orang itu berhenti dalam mencari kebenaran, maka yang ia cari bukanlah kebenaran, tapi keserakahan dan kekuasaan. Keserakahan dan kekuasaan akan mengakibatkan menjadikan manusia semakin hitam hatinya dan semakin gelap tujuannya. Yang berhak mencari kebenaran itu adalah manusia. Apa itu manusia? Mengapa manusia diciptakan? Disinilah saya mengartikan manusia adalah man is nothing else but what he makes of himself. Manusia itu bukan apa-apa. Manusia itu diciptakan dengan kekosongan. Namun manusia itu sendirilah yang dapat mengisi makna yang ada pada dirinya. Saat kita dikte oleh orang lain, kamu mau soleh, kamu harus laksanakan ini. Kamu mau pintar, maka kamu harus pintar pelajaran yang math, ini. Diatur sedemikian rupa. Namun bukan, itu bukan manusia. Manusia adalah yang bebas menentukan apa yang dia sukai. Kalau manusia itu masih diatur oleh aturan-aturan yang baku, standarisasi, untuk apa jadi manusia? Kapan lahirnya seorang ahli kalau dikte terus seperti itu? Jadi dengan berat hati saya pun menuliskan kalimat selanjutnya. Biarkan kami menikmati masa-masa itu selama tidak menimbulkan bencana anarki, selama kami masih menghargai yang lain, selama kami masih toleran pada yang lain. Biarkan kami. Bebaskan kami. Jangan ganggu kami. Nah, itulah yang saya sampaikan pada lembar kedua catatan saya. Oke, ini bagian pertama, nanti dilanjut ke bagian kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.